Gigi yang terakhir kan tidak perlu toh. Ya memang tidak perlu ya toh. Yang ujung tidak ada gandengannya itu tidak perlu. Kerap sakit, buang saja. Oke, buang sama jebret tak buang. Jam 8 malam nongkrong ke rumah saya. Alasannya apa? Sakit, bludung. Pakaiannya tembus cahaya kabeh. Sampai tangga saya karena rumahnya ini dokter. Dokter yang sebelah itu kepala dinas saya bilang gini, Cipto sekarang ini mati kamu, sekali ini kamu ndak bisa lari kamu. Ternyata itu kurang ajar. Dia itu pelan-pelan ke rumah saya cuma ngintip apa yang terjadi. Saya dudukkan, saudara tahu saya dudukkan dia di depan. Saya bilang, duduk dulu, saya periksa sebentar. Oh, tidak ada apa-apa. Dia itu, saya bilang, tidak ada apa-apa. Saya sudah tidur. Saya kok jam 8 sudah tidur di sana. Sebabnya apa? Setiap malam jam 12 saya mesti bangun. Kenapa? Tuhan bilang, bangun, berdoa. Aku berikan kamu pengalaman istimewa. Apa? Mendengarkan paduan suara surga 2 jam. Setiap malam. Saya enggak. Saya asal jam 12 mesti bangun. Sembayang. Waduh, kur malaikat luar biasa indahnya. 6 bulan setiap malam. Sampai saya cari di mana ada kur. Malam tengah malam. Tuhan berkata, kamu cari kemana ndak ada. Ini kur surga, luar biasa. Dan itu tidak hanya saya yang dengar. Setelah saya bawa istri dan anak-anakku, anakku pun dengar. Pak, tengah malam dia bangun, Pak, yang nyanyi siapa? Dia tahu saya sembayang. Nih, Papa tiap malam sembayang. Papa ini tiap malam denger kur gini nih. Bagus ya Pak. Malaikat-malaikat memuji Tuhan. Lihat, bagus enggak? Bagus ya Pak, luar biasa. Ya pantesan enggak ngantuk Papa. Jam 2 2 jam. Tapi Papa tidurnya pagi supaya jangan ngantuk. Rugi ngantuk. Dan setiap saya masuk rumah, ada malaikat yang di sebelah saya mengawal saya, saudara tahu. Asal saya masuk kamar, loh, kok di sebelah saya ada orang, tapi tidak kelihatan, tapi saya merasakan. Keluar, tidak, sendiri, masuk 2. Loh, saya bilang, siapa kamu? Aku diutus Tuhan untuk mengawal kamu. Bayangin saudara. Orang ini masuk, lah saya kan tahu, wong saya ada pengawale, mau main gila apa? Dan perempuan ini nakali luar biasa. Saya bilang tidak ada apa-apa. Lalu dia bilang apa? Dokter di sini sendirian. Masuk kamar saya. Lah saya ya di luar. Kamu ngapain? Saya bilang, kamu dokter di sini sendirian? Enggak, kedinginan. Enggak. Saya di luar terus. Enggak, saya bilang. Masa enggak? Enggak, saya bilang. Diganggu berjam-jam di situ. Saya bilang, maaf ya Bu, saya bilang. Nanti kalau saya dilihat orang lain tidak baik. Sebabnya terus terang, yang lain itu nyorot kita. Sebab saya seorang diri, saya anak Tuhan. Dan saya kerap kali khotbah di gereja. Lalu dia bilang, oh dokter, pendeta. Belum jadi pendeta, tapi hamba Tuhan. Sejak itu dia tidak ganggu, saudara tahu. Hidup kekristenan harus berani menyangkal diri dan harus menghadapi suatu kenyataan, tapi tidak boleh lari daripada suatu kenyataan. Tetapi akibat daripada itu apa? Adalah karena istri selalu berdoa dengan anak-anak, memonitor, dan Allah memeliharakan keluarganya yang lain. Karena firman Tuhan sudah berkata, mezbah keluarga inilah yang utama daripada segala perkara keberhasilan keluarga. Kebahagiaanmu dimulai daripada keluarga, menceritakan kebesaran Allah. Tetapi banyak orang berkata, tidak usah fanatik, tidak usah yang aneh-aneh, ke gereja seminggu sepisan cukup.
Ya, kalau sudah ada kesulitan baru nangis-nangis terus. Ayo jujur saja. Saudara, kalau dalam keadaan senang sembayangnya berapa menit? Kalau sedang mengalami musibah berapa jam? Lebih banyak kalau ada musibah atau lebih banyak kalau ada gangtau cuan-cuanan? Hah? Banyak mana? Musibah toh? Pantesan kamu dikasih musibah banyak. Karena apa? Karena kamu tidak mau dekat Tuhan. Padahal kalau kau dekat Tuhan, tidak ada musibah. Berkat mengalir. Karena setan tahu kalau dikasih musibah, sembayangnya tambah banyak. Tapi dari sudut Tuhan, Tuhan suka. Kalau engkau dalam keadaan tidak ada musibah, sembayang, keluargamu banyak berdoa, setan tidak akan berani ganggu. Kenapa? Kalau ganggu, engkau hancurkan dia, setannya kalang kabut. Dan dia tahu, setan tahu, kalau ini diganggu, nanti aku diserang. Dia tambah dekat Tuhan. Kalau tidak diganggu, dia sembayangnya cukup segitu. Dikasih berkat saja supaya lupa. Setan tuh kadang-kadang gitu. Ini saya alami. Saya alami sendiri pada waktu saya mau berangkat ke Israel. Tuhan mengatakan begini, kamu berangkat ke Israel. Saya bilang, Tuhan, ke Israel ngapain sih? Saya lebih senang jalan-jalan sama istri anak-anak. Tuhan berkata, berangkat ke Israel. Engkau harus lihat tanah perjanjian supaya melihat secara nyata. Setelah saya sampai di sana, saya terus terang gerutu sama Tuhan. Pertama kali loh, gerutu. Ini tanah Israel, tanah perjanjian, katanya subur, kok gersang gini? Saya bilang, batu melulu. Aku bilang, Tuhan, ini tanah perjanjian kayak gini, jelek. Saya bilang, lebih bagus Indonesia. Saya bilang. Lalu Tuhan berkata, perhatikan Yusa firman Tuhan. Yerusalem dan Israel dulu adalah subur luar biasa. Tetapi karena mereka tidak berkenan di hati Tuhan, meninggalkan Tuhan, maka tanah pun terkutuk menjadi tembaga. Waduh, betul firman Tuhan berkata. Karena engkau tidak dengar-dengaran, maka tanah akan terkutuk dan menjadi tembaga buat engkau. Wah, tetapi firman Tuhan juga berkata, Tuhan berkata, dari padang belantara, dari padang gurun akan timbul mata air yang subur kalau orang Israel bertobat. Mata saya dibukakan, saya lihat betul, saudara. Dengan batu karang mereka dapat mengekspor buah-buahan ke seluruh Eropa. Sampai saya heran. Tanah karang kayak gini bisa ekspor buah-buahan dari mana? Lalu kita ke tempat pertanian kita barusan tahu. Karang itu di bulldozer ditutupi plastik. Baru dikasih tanah, tanah barusan ditanami. Irigasinya pakai selang plastik. Saya sampai gini, Tuhan, tapi hasilnya saudara, buah itu manis, anggurnya itu seperti madu. Saya bilang, Tuhan, engkau luar biasa. Tuhan berkata, kegersangan tidak menjadi masalah asalkan ada pertobatan. Aku sanggup mengubahkan segala perkara. Lalu Tuhan berkata, apakah engkau hidupmu ikut aku seolah-olah tidak gersang menurut dunia? Enak jadi dokter, enak jadi direktur daripada seorang penginjil. Menurut dunia engkau gersang, tapi apa yang engkau alami? Kesuburan yang melimpah-limpah. Saya berkata, betul Tuhan. Engkau harus melihat supaya matamu terbuka bahwa firmanku ini ya dan amin. Maka dari itu saudara, rahasia kebesaran ini adalah dipunyai oleh bapak orang beriman Abraham.
Karena dia menurut, karena dia melakukan firman daripada Allah, dia dijanjikan anaknya tidak menjadi masalah. 25 tahun kemudian dia punya anak. SK lahir, toh tidak menjadi masalah. Sebab janji Allah mesti digenapi. Demikian juga saya alami, luar biasa Allahku itu. Maka mengalami pengalaman dengan Allah itu adalah pengalaman yang enak dan luar biasa. Apapun boleh terjadi supaya iman percayamu tumbuh di dalam dia. Jangan takut. Kita menyembah. Anak istri menyembah, selalu membuat mezbah. Dari kecil saya dengan istri saya mulai kawin, saya bilang jam 5 pagi mesti sembahyang. Anak mulai ikut, sudah mulai besar ikut. Pak turut. Bangunin ya Pak. Sekarang dia yang bangunin kita. Kalau kita terlambat, Papa bangun sembahyang. Wah ya sembahyang jam 5. Saudara tahu, semuanya diatur rapi oleh Tuhan. Istri saya satu saat dia berkata gini, wah kamu nginjil terus, aku ini tak pikir-pikir kok tak kerja. Aku tak kerja ya. Saya bilang, Tuhan pernah pesen loh, kamu tidak boleh kerja loh. Loh aku dek kerja lumayan kok. 1 bulan saya dapat setio. Saya bilang, setio itu memang banyak. Tapi kalau kamu nanti diselentik Tuhan, obatnya itu lebih dari captio. Tidak bisa, saya bilang. Oh ya belum tentu toh. Tuhan itu tidak boleh. Ya sudah, alami. Saya itu orangnya gitu, alami. Lalu dia bilang, oke, aku mempersiapkan. Wah, dia menyiapkan semuanya yang akan dikerjakan. Satu saat persiapannya sudah rapi, karena dia guru masak, dia selalu juara. Dia kalau perlombaan masak mesti juara. Aneh enggak? Sampai saya bilang, kamu tuh memang mental juara kok, saya bilang. Mesti itu, sampai saya heran ini. Mesti jadi juara. Ikut apa saja mesti menang. Saya sampai gini, mental juara kamu, memang mental juara. Makanya yang mau les sama dia banyak. Alat rumah tangga dia itu semua hadiah daripada masak. Apa saja punya. Makanya dia bilang, aku mau ngelesi sebab orang semua minta les sama saya. Dan 1 bulan saya cetio. Siap semuanya. Pagi-pagi dia sisir. Tangan kanannya lumpuh, langsung tangan kanannya lumpuh. Dia bilang, tanganku kok kesleo. Saya ketawa, bukan kesleo, diselentik Tuhan. Seperti Yakob dipelecokkan kakinya sama Tuhan karena bandel. Kamu tanganmu, karena tangannya yang akan goreng-goreng lah. Lalu saya berkata, sekarang kalau tanganmu eplek-eplek gini nih, terus piye ya? Coba goreng telur. Nggak bisa goreng telur 1 ngangkat sendok, nggak kuat. Tangannya ini eplek-eplek. Lu ayo ke dokter. Oke, tak antar ke dokter. Periksa dokter. Nggak ada kelainan. Check up seluruhnya. Nggak ada kelainan. Kenapa dokter? Nggak tahu ini. Mungkin rematik. Lu kok rematik, wong tahu-tahu klek gitu kok dokter. Saya ketawa saja bilang, alami. Saya tidak pusing kok, betul. Saya tidak bilang, kasihan Tuhan, enggak. Saya bilang, alami. Saya bilang 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Akhirnya dia bingung. No? Lah bingung tidak bisa apa-apa kok. Ini tanganku eplek-eplek terus. Ya salami toh. Nanti aku terus terang sudah lapor Tuhan. Tuhan, Yusa malu punya istri eplek-eplek. Saya bilang, wah. Repot, saya bilang, Yusa malu ini, mau nginjil kuasanya di mana? Kalau istrinya plek-plek gini, aku bilang itu, tangannya itu gini, tidak bisa apa-apa. Lah terus dia bilang, sembayang kita apa? Terus saya bilang gini, anak-anak, sembayang tumpang tangan, tapi bertobat lebih dahulu. Saudara bertobat, tidak ada pengampunan. Kamu mau enak-enak sembuh-sembuh tapi kamu tidak ada pertobatan. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya
30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Saya katakan, firman Tuhan berkata, kalau engkau tidak mau bertobat dan diam, engkau tidak akan diselamatkan. Kau akan ditinggalkan sampai seperti tonggak. Saudara perhatikan, kalau dia lumpuh kayak gitu apa enggak jadi kayak tonggak, manusia tidak ada artinya, betul enggak? Saya katakan firman Tuhan sudah berkata ini, bertobat. Lalu istri saya menangis. Kalau jam 5 kita berdoa, 1:30 siang kita berdoa, 1:30 dia berkata, Tuhan ampuni aku. Kalau memang ini engkau tidak setuju aku kerja, aku rela Tuhan, ampuni aku. Langsung anak-anaknya bilang, Mah, memang Tuhan tidak suka kok Mah, papa mama kerja. Mama hanya diberi tugas untuk berdoa untuk papa dan melayani anak-anak. Ini tugas yang mama beri. Dan Allah akan memberikan berkelimpahan. Terus mamanya bilang, ya sudah aku mau. Ayo Mah doa. Tumpang tangan semuanya. Ayo anak kamu sembahyang. Anak-anak sembahyang. Tuhan, ibuku sudah berdoa dan minta ampun dan bertobat. Sekarang firman-Mu berkata, selamat. Dan sekarang dia akan mendapatkan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Saudara tahu, besok bangun, loh beres. Hanya semalam saudara. Habis jam 2, 1:30 sembahyang sampai jam 2 kita memuji menyembah. Setelah itu belum ada apa-apa. Belum sembuh, belum. Terus tidur, bangun-bangun dia bilang, loh kok beres? Sempurna. Sempurna. Wah dia bilang, wah puji Tuhan. Untung tak eplek-eplek neh. Seneng. Tapi hanya berumur berapa? 3 bulan. Setelah 3 bulan kepingin lagi. Lah bukan sakitnya, kepinginnya lagi. Dia bilang gini, aku sudah siap-siap semuanya itu kok percuma ya. Lihat yang disiapkan itu ketok lagi, kepingin lagi. Percuma ya. Oh nah mungkin itu kebetulan. Kalau itu bukan dari Tuhan, kebetulan. Aduh, saya bilang, Tuhan ampuni istriku. Tuhan berkata, istrimu itu memang cukup bandel. Lalu dia bilang, urung tentu, saya mau minta lagi. Alami, saya bilang. Lalu dia mulai, Tuhan aku mau kerja lagi ya, tapi saya kasih tanda lagi sekali. Dia bilang, saudara tahu, setelah dia siapkan, mau masukkan advertensi, sisiran lagi pagi-pagi, klek. Iya, kletek lagi ya. Sekarang enggak cuma tangannya, sambung sama kaki. 2 sekarang, 1 pihak. Loh, tanganku kok tambah lama, kok kakiku sekarang kok enggak mau nurut. Ya, kowe berbuat dari tangan ngalir ke kaki. Enggak percaya, ndablek, tambahi sekarang bunganya. Lalu dia mulai gini. Lah, aku bilang, istri Yusa semper, ini separuh sekarang aku bilang, istri Yusa sekarang alami begini. Saya bilang, berapa saudara? 3 minggu. Ikut Tuhan jangan sembarangan.
Kalau Allah sudah menetapkan, engkau harus menurut. Firman Tuhan sedang berkata, bertobat, duduk tenang, engkau diselamatkan. Bukan tenang, bertobat tenang itu lalu masa bodoh, tidak kerja. Bukan. Tetapi percayakan hidupmu di dalam tangan Dia. Dia akan menyelesaikan untuk engkau. Ada waktunya untuk engkau harus bertindak. Kalau Allah sudah memberikan rema, bertindak, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Tetapi kerap kali kita enggan, tidak sabar nanti itu tidak. Pikirnya cepat-cepat, mau lari. Firman Tuhan berkata, lawanmu lebih cepat. Kamu lari, dia lebih cepat. Sampai lenyap kamu. Maka dari itu saudara, kita harus belajar. Belajar menghadapi segala perkara, hadapkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah tahu itu kehendak Tuhan, jangan langgar. Kalau mbok langgar, dijewer Tuhan gue. Istri saya dijewer tangan dan kaki 3 minggu, saudara. Saya bilang, Tuhan, kasihan si Tuhan istriku. Tuhan berkata, kalau istrimu tidak ngalami, dia tidak akan mau sungguh-sungguh. Kita harus belajar bahwa saudara, keluarga kita, anak, istri, ngalami, suami, itu baik. Kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada suami, istri, dan anak-anak. Kalau engkau tidak melakukan, engkau rugi. Saya tidak susah, saya bilang, saya tahu Allahku itu kasih. Saya bilang, alami. Lalu dia bilang, lalu apa? Kalau pakai pakaian saya diundang. Lah saya bilang, kalau saya pergi nginjil, kamu yang ngasih pakaian siapa? Ayo, kamu tidak malu sama anakmu? Saya bilang, iya. Habis piye? Kapok tidak kamu? Iya. Minta ampun. Sudah. Kok tidak sembuh-sembuh? Lah belum mepet kok, saya bilang. Alami, saya bilang. Alami, saudara. Setelah selesai kita berdoa lagi. Setiap hari kita berdoa. Akhirnya kita berdoa lagi. Tuhan berkata, aku sembuhkan, tapi jangan berbuat lagi. Cukup 2 kali. Pada waktu kita berdoa bersama, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Allahmu sudah mengampuni kau. Selesai. Besok bangun normal sampai sekarang. Tidak pernah berubah. Sehat sampai sekarang, sehat. Tidak ada kelainan. Kok gampangnya kayak gitu ya kalau Tuhan mau? Dia bilang, iya orang Tuhan maling. Tapi kalau tidak nurut, kapok kamu. Maka dari itu saudara, firman sudah mengatakan, jangan engkau main-main dengan Allahmu. Kalau engkau menurut, engkau akan diberkati. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Ia sudah menyediakan segala-galanya. Kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Kita harus pandang Dia. Di dalam Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini loh saudara. Saudara kerap kali merasa kalau doamu tidak didengar, kalau masalahmu tidak selesai-selesai, engkau selalu berkata apa? Aku tersembunyi dari hadapan Allah. Allah tidak mau memperhatikan aku lagi. Jangan berkata begitu. Kau harus percaya karena Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan tinggalkan engkau piatu. Aku tetap menjaga engkau dan aku tetap menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dia menjaga kita. Kalau engkau berdoa tidak didengar, itu masa ujian.
apakah engkau setia atau tidak, biarpun seolah-olah tidak dilihat Allah. Allah mau melihat. Saya kalau berdoa, kalau masa ujian, saya berdoa jam-jaman tidak didengar. Baca Alkitab tidak ada rasanya apa-apa. Saya ngomongnya apa? Saya bilang gini, terima kasih Tuhan, aku tahu aku masuk masa ujian. Ujian ya pantas toh, kalau engkau ndak turut-turut wong kau guruku. Mana ada muridnya ujian kok gurunya ngewangi? Ada ndak muridnya? Muridnya ujian, gurunya ngewangi boleh ndak? Ya ndak boleh. Nah, pantesan sembahyang ndak didengar, baca Alkitab ndak ngerti. Lah ujian kok ya sendiri. Oh, saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau ada bisikan setan, oh kamu ditinggalkan Tuhan, oh kamu ditinggalkan Yesus, saya bilang setan ndak usah ganggu-ganggu, sedang ujian. Aku tahu Allahku sedang lihat karena sedang ujian. Aku tahu bahwa aku pasti lulus. Tetap engkau setia, tetap engkau mengucap syukur. Pada waktunya Tuhan berkata, selesai, lulus. Dia mulai ajari lagi. Loh, tek sekolah kan diajari guru nih, tanya ya dijawab. Tek waktu ujian ya ndak dijawab. Wong ujian kok minta dijawab sendiri. Jadi kalau saudara sedang tidak dijawab, saudara sedang masuk dalam ujian. Ucapkan syukur, percaya, pandang dia terus, mesti menang. Sebab Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Loh, engkau lelah menanti, jangan gerutu. Kalau gerutu malah ditinggalkan, nanti taline malah molor panjang. Jangan gerutu, jangan merasa lelah, karena dia memberikan kamu kekuatan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau saudara di dalam menggumuli masalah, penyakit maupun ekonomi maupun suami maupun istri maupun anak, jangan khawatir, jangan merasa lelah. Karena pada waktunya engkau tidak berdaya, saat itu sudah hampir selesai. Kalau engkau bergumul masih ada daya upaya dari kamu masih kuat, tandanya belum sampai puncak. Tapi kalau sudah sampai puncak, engkau sudah tidak ada yang nolong, engkau sudah tidak kuat, engkau sudah lelah, itu kamu ngucap syukur. Tandanya pasti Allah segera turun. Karena dia berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Makanya Pak Budiono berkata apa? Ada seorang ibu, batu ginjalnya begini besar. Dia mau dioperasi, dia bilang saya tidak mau dioperasi. Karena memang ya duitnya banyak, tidak punya duit. Dokter saja sembayang. Dia cuma disembayangkan batu ginjalnya keluar. Percaya yang sungguh, Allahmu pasti mendengarkan. Seperti perempuan itu dia berkata, dikatakan tidak layak diberikan roti, anak-anak dikasihkan anjing. Perempuan Kanaan berkata, betul Tuhan, tapi anjingnya itu dapat remah-remah roti loh. Lalu Tuhan berkata, besar imanmu, anakmu sembuh. Saudara tahu? Ini pengalaman saya. Saya ini orangnya memang agak kasar, saudara. Malam jam 11, suami istri datang ke rumah saya. Wah, dong. Saya bilang, ini orang gembrong-gembrong kok sampai seperti gini, itu ada apa? Saya bilang. Saya bukai, suami istri masuk. Dokter, tolong. Apa? Ke rumah saya. Kenapa? Pembantuku dirasuk setan. Bawa golok. Sekarang saya kunci di kamar, tapi pintunya digoloki. Sebentar lagi mesti jebol. Cepat sana. Saya bilang, saya sudah tidur tuh, ngantuk. Wong pendeta dimintai tidak mau. Marah. Ayo sembahyang dulu ya. Kalau Tuhan bilang suruh saya berangkat, saya berangkat. Ayo sembahyang.
Bayang, Tuhan, apa yang kau suruh? Tuhan ngomong sama saya, kamu ndak usah pergi, dia suruh ngusir sendiri. Aku bilang, oh ndak jadi, ibu sama bapak pulang. Hah? Ibu bisa ngusir sendiri. Allah berkata, gak bisa, takut. Pokoknya Anda pulang, saya mau tidur, Anda lakukan. Saudara tahu, saya tutup, saya tidur, istri saya bilang, kenapa? Pembantunya kerasukan, gowo golok. Nah terus Tuhan bilang, dia suruh, siapa? Nyonyai. Nah terus, maki-maki, marah, ben. Tak tinggal tidur. Ibu ini pulang sampai rumah, masuk kamar, marahnya luar biasa. Tetap marah, tidak bisa tidur karena telinganya kan dengerin pembantunya itu gelodakan. Persis di sebelahnya dia blang. Dia gelebakan. Suaminya juga ngomel. Saudara tahu, suaminya tidak mau tidur di situ, suaminya pindah ke tempat lain. Pembantunya pintunya jebol. Grumbiang. Dia kaget. Yang diparani kamarnya nyonyai. Buang. Nyonyai sanging wedi sembayang. Tuhan. Pintu buka. Buang. Dia buka. Bawa golok. Saking dia takut dia, dalam nama Yesus. Pembantunya gerdebak. Aku barusan ngerti, bisa ya. Lalu suaminya dipanggil, Papa, lihat ini jatuh, Pak. Bapak ke, aku meh diparang dalam nama Yesus. Bok, bisa ya. Lalu dia bilang, oh aku dikasih kuasa. Parang diambil, pembantunya didoakan, dibawa tidur, besok sembuh total. Pagi-pagi sama suaminya mesem-mesem malu datang ke rumah saya. Maaf ya dokter, ada apa? Aku kemarin maki-maki malu. Kenapa? Terpaksa jam 2 malam saya dimasuki pembantu saya, pintunya jebol, saya mau diparang, saking ketakutan, dalam nama Yesus menang. Nah, percaya enggak? Percaya. Tapi kalau enggak ngalami kok enggak percaya ya. Saudara begitu enggak? Engkau menghadapi segala perkara lari kepada hamba Tuhan, betul enggak? Maju. Yang diminta, mbok tumpangi Pak Yusak golek dalan. Makanya kemarin Tuhan bilang, cukup, ganti pakaian, pergi. Ya, saya pergi. Ngumput saya hilang. Jangan cari hamba Tuhan, saudara tahu. Engkau diberikan hak. Engkau diberikan kuasa. Sebab Allah berkata selanjutnya apa? Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jangan harap kepada manusia. Hamba Tuhan tidak ada yang baik. Hamba Tuhan kalau tidak diberi kuasa oleh Allah tidak ada artinya. Jangan harap kepada anak. Jangan harap kepada manusia yang lain. Manusia akan mengecewakan. Ada seorang ibu, anak dibesarkan. Setelah besar dia berkata apa? Mama, engkau tidak boleh ikut aku. Kenapa? Aku tidak mau dirusui mama. Mama ikut aku masukkan rumah jompo. Saudara tahu, engkau akan kecewa. Anakmu sendiri belum tentu menyenangkan hatimu. Tetapi Yesus jaminanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam Yesaya 46
Saya akan bacakan, kita akan nikmati nanti bersama. Ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia Yesus. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Hanya Yesus, saudara, sampai kamu tua, dia tetap mau menggendong. Anakmu tidak akan mau kebebanan engkau. Suami istri pun tidak mau. Berapa banyak suami meninggalkan istrinya di masa tuanya. Rambutmu putih, suamimu cari yang hitam. Loh, betul enggak? Tapi kalau engkau dengan Yesus, rambutmu putih, digendong Yesus terus. Suamimu mau cari yang hitam, hatinya diputer, kelek, senengnya yang putih. Loh, ini pengalaman saya. Pengalaman saya ini sudah 51, istri saya itu 50. Tapi saya itu tambah lama kok tambah cinta. Sampai saya heran, saya bilang sendiri sama istriku, kamu boleh rasakan cintaku dulu waktu aku muda sama sekarang aku tua. Lebih cinta mana? Lebih cinta sekarang. Aneh enggak? Sebab di dalam Yesus tambah tua itu tambah madunya mengalir. Sebab Yesus itu kasih. Kalau kita hidup di dalam kasih, kasihnya memancar dan keluar daripada perbuatan dan mata dan telinga kita. Iman tanpa kasih kosong. Maka dari itu saudara, Yesus satu-satunya yang kau harap. Kalau malam hari ini engkau mau harap Yesus, kau tidak akan kecewa. Sungguh, segala masalahmu akan diangkat oleh Yesus. Hamba Tuhan siapa tidak menjadi masalah. Yang penting Yesus sanggup menolong engkau. Amin. Mari kita berdoa.